Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Dr. Farah Kolidia selaku pembicara. Yang saya hormati Bapak Apoteker Wahid Rizka Saputra, M.Pharm selaku moderator. Yang saya hormati Ibu Cynthia Resti Wijaya selaku Branch Manager Laboratorium Klinik Prodia Semarang, serta Bapak Ibu sahabat Prodia peserta webinar pada hari ini yang berbahagia. Perkenalkan, di sini saya Orin yang akan memandu untuk webinar kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya dalam kondisi pandemi. Kita semua masih diberikan kesehatan tentunya sampai dengan saat ini. Semoga Bapak Ibu sahabat Prodia dalam kondisi sehat. Amin. Baik sahabat Prodia, kami berterima kasih atas kesetiaan dari sahabat Prodia sekalian karena telah berpartisipasi dalam setiap webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Prodia. Hingga pada hari ini, tema yang kita ambil adalah mengenai kesehatan jantung. Semua juga tidak lepas dari partisipasi dan juga hasil survei Bapak Ibu sahabat Prodia sekalian yang telah memberikan masukan. Dan tentunya hari ini kami ambil tema jantung, kita ambil dari hasil survei terbanyak dari webinar-webinar sebelumnya. Baik Bapak Ibu sahabat Prodia, webinar kali ini merupakan webinar kelima yang diselenggarakan oleh Laboratorium Prodia Central Java Region atau Jateng DIY ya di sini, dan juga merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Prodia Semarang, merupakan webinar yang ketiga. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa kami mengusung tema mengenai jantung dengan judul Jantung Sehatmu adalah Kualitas Hidupmu. Nah, mungkin kalau kita lihat ya, sahabat Prodia, ternyata dari beberapa public figure yang mungkin kita sering lihat di infotainment, ternyata banyak sekali yang memang meninggal karena serangan jantung. Kalau boleh dilihat kemarin kalau kita flashback ya, ternyata di tahun-tahun sebelumnya, di usia muda pun ada yang meninggal karena penyakit jantung seperti Cacap Reza, terus yang baru-baru ini juga suami dari BCL ya, Ashraf juga meninggal karena serangan jantung dan masih ada contoh-contoh lain. Nah mungkin hari ini adalah waktu yang tepat yang akan dikupas tuntas oleh pakarnya, oleh Dr. Farah mengenai penyebab dari serangan jantung, kondisi jantung yang seperti apa sih yang sebenarnya dikatakan sehat dan berkualitas untuk kehidupan sahabat Prodia sekalian. Nah, mungkin nanti juga akan dijelaskan bagaimana menyikapi lifestyle yang bagus untuk menanggulangi atau mengurangi risiko dari penyakit jantung. Selain itu nanti juga akan dijelaskan kira-kira pemeriksaan apa sih yang sebenarnya mendukung untuk melihat kondisi jantung kita. Mungkin kalau sebelumnya masyarakat awam taunya pemeriksaan kolesterol, EKG, treadmill. Nah, mungkin ada updatean di sini Bapak Ibu sahabat Prodia sekalian. Misalkan mengenai pemeriksaan ApoB, HSCRP, PULS, ILP, CV diris dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu bukan bagian saya ya, nanti akan dikupas tuntas oleh Dr. Farah dan juga Pak Wahid sebagai moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu di sini kami akan memberikan informasi, akan bacakan terkait dengan rundown. Di sini jam 10 sampai dengan jam 10:05 ada pembukaan, lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Branch Manager Prodia Semarang, lalu dilanjutkan dengan sesi ilmiah, nanti ada pembacaan CV pembicara yang akan dibacakan oleh moderator, lalu ada presentasi dari Dr. Farah, dilanjutkan dengan diskusi. Nah, nanti penutup kami ada sedikit informasi layanan dari Prodia, lalu door prize dan juga sesi penutup. Nah, untuk tata cara selama webinar, di sini sahabat Prodia wajib mengikuti acara webinar sampai dengan selesai. Peserta wajib mengisi kuesioner setelah acara diskusi. Jadi nanti diharapkan untuk link kuesioner yang sudah saya kirim di email masing-masing. Tadi saya email
jam 6 dan juga jam 9, boleh dilihat di email Bapak Ibu Sahabat Prodia sekalian. Nah, nanti dituliskan nama dan kota. Poin 1 dan 2 merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan door prize di akhir acara. Nah, ini untuk kuesioner wajib di screenshot karena untuk yang mendapatkan door prize pada webinar kali ini akan menukarkan selain menunjukkan KTP juga akan melihatkan hasil screenshot kuesioner yang sudah diisi dari peserta. Peserta wajib mematikan audio dan video selama webinar berlangsung. Pertanyaan dituliskan di kolom Q&A, dengan format tuliskan nama dari Bapak Ibu Sahabat Prodia sekalian, asal kota, lalu pertanyaan. Nah, di sini kami mengadakan lomba kreasi peserta webinar ya, Sahabat Prodia sekalian. Boleh upload foto ataupun video sekreatif mungkin saat mengikuti webinar kali ini dengan tag di Prodia Laboratorium dengan hashtag Prodia Semarang, hashtag webinar Prodia Semarang, hashtag Let's Check Up, dan pastikan Instagram dari Sahabat Prodia tidak terkunci agar panitia bisa melihat hasil kreasi baik foto maupun video dari Sahabat Prodia sekalian. Nah, di sini nanti kami akan memberikan free pemeriksaan dan juga hadiah menarik lainnya untuk pemenang. Nah, contohnya seperti ini ya, kalau masih bingung sebenarnya untuk bagaimana sih kita bisa mengikuti lomba ini. Nah, mungkin nanti bisa dalam bentuk video ya atau foto, misalkan seperti ini, atau mungkin boleh minta tolong dari keluarganya, Mbak, aku boleh dong difotoin misalkan, atau siapa kalau pada saat mengikuti seminar atau webinar, atau mungkin kalau ada dari beberapa komunitas ya kemarin-kemarin seperti organisasi, PKK, lalu juga Dharma Wanita ataupun organisasi yang lain yang mungkin saat ini berkumpul tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mengikuti webinar kali ini juga boleh. Jadi nanti sekreasi mungkin dari Sahabat Prodia sekalian dan jangan lupa upload di Instagram seperti ketentuan yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk link kuesionernya ada di sini, bisa dicek di email dari Sahabat Prodia sekalian. Nah, baik, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, sambutan dari Branch Manager Laboratorium Klinik Prodia. Kepada Ibu Cynthia Resti Wijaya, kami persilakan. Oh, ini udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, sahabat Prodia yang ada di rumah saja, dimanapun berada. Terima kasih dan selamat bergabung dalam webinar series kelima untuk Central Java Region yang diselenggarakan oleh Laboratorium Klinik Prodia Semarang. Kalau untuk Semarang, seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Orin, yang ketiga. Kami sampaikan terima kasih juga kepada narasumber pagi ini, Dr. Farah Kolidia, yang berkenan berbagi ilmu yang bermanfaat. Kepada Bapak Wahid Rizka Saputra, M.Pharm Apoteker sebagai moderator. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyiapkan webinar pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang luar biasa. Kita masih diberikan kesehatan yang tak ternilai harganya sehingga kita bisa mendengarkan hari ini dan mendapatkan manfaat yang baik. Di masa pandemi COVID-19 ini memang penting sekali untuk menjaga diri dari resiko terinfeksi virus SARS-CoV. Dan kalau kita lihat pandemi membuat masyarakat mulai dan lebih menyadari serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan virus COVID-19 ya. Tetap waspada terhadap potensi terkena COVID-19 memang perlu dilakukan, tetapi bukan berarti kita mengabaikan resiko
penyakit lainnya seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Hal ini disebabkan karena penyakit jantung yang termasuk penyakit tidak menular merupakan penyakit dengan komplikasi serius dan masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Selain itu, prevalensi atau kejadian atau kasus penyakit jantung di masyarakat masih terbilang tinggi. Sepanjang waktu tetap ada, termasuk di masa pandemi ini. Proses penyakit jantung sendiri bersifat progresif sehingga penting sekali dilakukan deteksi dari dini sebelum penyakit diketahui telah berada pada tahap lanjut. Selain itu, pengobatan penyakit jantung pun terbilang kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tinggi, sehingga penting bagi masyarakat untuk Bapak Ibu sahabat Prodia untuk mengetahui beberapa tips efektif dalam menjaga kesehatan jantung sebagai upaya pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk selama masa pandemi ini. Sehingga sebagai komitmen Prodia yang punya visi sebagai Center of Excellence kami wujudkan melalui webinar hari ini dengan tema Jantung Sehatmu adalah Kualitas Hidupmu. Nah, semoga Bapak Ibu sahabat Prodia mendapatkan manfaat, dapat mengaplikasikan tips-triks untuk tetap menjaga kesehatan jantung tetap optimal selama pandemi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Cynthia Resti Wijaya atas sambutannya. Baik sahabat Prodia, kita lanjutkan, kita memasuki untuk acara ilmiah. Sebelum saya sampaikan ke Bapak Wahid Rizka, di sini saya akan bacakan sedikit terkait dengan CV Bapak Wahid ya. Ya, webinar kali ini akan dipandu oleh Bapak Wahid. Di sini Bapak Apoteker Wahid Rizka Saputra, M.Pharm. Beliau adalah sebagai Regional Product Eksekutif di Prodia Central Java Region. Untuk pendidikan, beliau lulus SMA 3 Semarang tahun 2004. Lalu lulus di Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta tahun 2010, lalu ambil profesi apoteker di UGM Yogyakarta tahun 2011, dan yang terakhir beliau mengambil S2 Farmasi Klinik Biokimia Klinik Unpad Bandung 2018. Baik, kita sapa bareng-bareng. Selamat pagi Bapak Wahid. Selamat pagi Mbak Orin. Ya, dalam kondisi sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Pak Wahid, untuk waktu dan tepat acara diskusi dan sesi ilmiah hari ini kami serahkan kepada Bapak Wahid. Terima kasih. Terima kasih Mbak Orin. Selamat pagi, salam sehat buat semua sahabat Prodi yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, senang sekali kami dari Prodia diberi kesempatan kembali untuk sharing bersama. Seminar ini adalah rangkaian dari seri webinar yang diselenggarakan oleh Prodia Central Java Region area Jateng dan DIY. Pada tanggal 10 Februari kemarin, di seri keempat, kami menyampaikan informasi tentang kanker. Dan di seri kelima atau di hari ini, kita akan menambah wawasan mengenai pemeriksaan jantung. Nah, pada minggu depan juga akan diadakan webinar seri ke-6 di tanggal 19 Februari yang bertema Medical Check-up sebagai investasi kesehatan. Jangan lupa sahabat Prodia juga misalkan ada keluhan waktu boleh mengikuti webinar seri ke-6 yang diadakan minggu depan. Dan tentunya pastikan sahabat Prodia mengikuti webinar ini sampai selesai karena ada door prize menarik yaitu voucher medical check-up gratis dan mengisi link kuesioner yang akan ditayangkan pada saat diskusi berlangsung.
karena pengisian kuesioner merupakan saya untuk mendapatkan WordPress. Pada webinar seri kelima ini kita akan menambah pengetahuan mengenai pemeriksaan jantung. Pemeriksaan penyakit jantung ini tidak hanya menyerang di usia lanjut, tapi penyakit jantung ini banyak ditemui pada orang yang masih berusia produktif. Gaya hidup yang tidak sehat diduga menjadi salah satu faktor seseorang dapat terkena penyakit jantung. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi dan pemeriksaan apa sajakah yang dapat dilakukan? Pada hari ini kita akan menambah wawasan tentang hal ini. Telah hadir bersama kita narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau yang terhormat Dr. Fala Kulidia yang akan membawakan materi tentang jantung sehatmu, kualitas hidupmu. Selama sesi presentasi dan diskusi berlangsung, sahabat Prodia dapat mengajukan pertanyaan ke narasumber. Nah, untuk pertanyaan mohon dituliskan di kolom Q&A dengan menyebutkan nama, kemudian kota, kemudian diikuti dengan pertanyaan. Sebelum Dr. Farah menyampaikan materinya, izinkanlah saya membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Dr. Farah Kulidia, bertempat tinggal di Semarang, ya Dr. Farah, di Jalan Hasanuddin, G50A. Kemudian untuk studi akademinya lulus dari SMA 5 tahun 2011, kemudian mengikuti program studi pendidikan dokter di Unisula tahun 2016, dan menyelesaikan program pendidikan profesi di tahun 2019. Untuk seminar dan pelatihan yang diikuti oleh beliau banyak sekali ya, mulai dari tahun 2018 sampai ke tahun 2020. Terutama ini ada untuk sertifikasi dari Cardiac Life Support yang sesuai dengan tema kita pagi ini. Kemudian untuk kepanitiaan dan organisasi yang diikuti beliau cukup banyak. Sampai sekarang beliau menjabat sebagai dokter di Prodia cabang Semarang. Nah, sebelum beliau memulai presentasi, saya ingin mengabsen nih para sahabat Prodia, antusiasmenya seperti apa? Boleh angkat tangan, ada tombol angkat tangan di layar Zoom. Boleh dipencet untuk tombol ya. Sudah mulai. Ya, banyak sekali ya. Baik, terus ya. Ya 20, ya 50. Ya, banyak sekali ya. Terima kasih untuk para sahabat pro yang sudah antusias menunggu materi dari Dr. Farah. Sebelumnya saya boleh menyapa Dr. Farah. Selamat pagi Dr. Farah. Selamat pagi Pak Wahid. Dok, sepertinya para sahabat Prodia sudah tidak sabaran Dok untuk mendengarkan materi pada pagi hari ini. Monggo silakan Dr. Farah untuk memulai presentasinya Dr. Farah. Terima kasih kepada Pak Wahid atas waktunya. Ini coba saya mulai. Sudah terlihat betul ya slide-nya? Sudah Dok. Sudah terlihat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai jantung sehatmu dan kualitas hidupmu. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Dok. Health is not everything, but everything is nothing without health. Nah, kenapa sih kok kita harus peduli mengenai kesehatan jantung? Karena 1 dari 3 orang di Indonesia meninggal akibat serangan jantung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti suaminya Bunga Citra Lestari, kemudian para publik figur lainnya, banyak yang meninggal karena serangan jantung. Nah, 1 dari 6 orang di Indonesia memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Nah, apakah Bapak atau Ibu beresiko
Seperti ini. Ini ada dua, ada faktor resiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Faktor resiko yang dapat dikendalikan seperti kadar lemak dan lipoprotein, diabetes mellitus, hipertensi, kebiasaan merokok, dan obesitas atau kegemukan. Sedangkan yang tidak dapat dikendalikan adalah usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, atau ras. Dari faktor resiko yang telah disebutkan, pertama kita akan membahas tentang diabetes. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami diabetes itu mengalami sejumlah resiko penyakit, termasuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, diabetes ini diabetes yang tidak terkontrol dapat memicu sejumlah gangguan kesehatan yang serius, termasuk penyakit jantung dan stroke. Nah, mengendalikan sejumlah faktor resiko dan segera melakukan tindakan pencegahan adalah salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan. Apa aja sih sebenarnya gangguan kesehatan akibat diabetes? Penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian penyakit ginjal, sindrom metabolik, kebutaan, gangguan saraf, dan amputasi. Nah, di sini adalah diabetes yang nggak terkontrol itu bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Karena biasanya diabetes itu dihadirkan bersamaan dengan penyakit-penyakit yang lain, seperti hipertensi, kemudian kadar kolesterol dan trigliserid yang tidak normal, kemudian obesitas, kurang aktivitas fisik, gula darah yang buruk, dan merokok. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan serangan jantung tersebut? Nah, penyebab utama dari terhambatnya aliran darah ke jantung. Kenapa bisa terjadi? Yang pertama adalah karena penumpukan lemak, kemudian yang kedua adalah karena bekuan darah. Ketika lemak nanti di sini ada gambarnya. Nah, ini kalau misalnya lemaknya ini menumpuk di pembuluh darah, ini kan pembuluh darah. Kemudian ini lemak menumpuk, dia akan membuat pembuluh darah tersebut menjadi sempit. Ketika aliran darahnya sempit, itu yang akan menyebabkan aliran darah terganggu, bahkan terhenti. Apabila kadar lemaknya ini sampai menutup ke seluruh dari dinding pembuluh darah tersebut. Inilah yang dinamakan serangan jantung. Nah, ini adalah proses arteriosklerosis atau proses penebalan dinding pembuluh darah yang diakibatkan oleh lemak-lemak yang tinggi. Proses ini berlangsung bertahun-tahun, diawali pada usia 3 tahun biasanya. Jadi waktu kecil tuh sebenarnya sudah termasuk bisa menderita arteriosklerosis. Kemudian penyebab dari lemak-lemak jahat tersebut menutup adalah yang kolesterol salah satu contohnya. Nah, kolesterol ini sebenarnya adalah lemak yang ada di darah, tapi dia juga sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh karena untuk menghasilkan hormon. Apabila kadarnya kolesterol diangkut dalam darah dalam bentuk lipoprotein. Nah, lemak itu terdapat di makanan. Nah, contoh ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandung tinggi lemak. Lemak sendiri ada lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh contohnya seperti gorengan, kemudian ini kalau misalnya di tepung-tepungan juga. Terus kalau lemak yang tidak jenuh, yang paling bagus adalah seperti minyak kelapa, kemudian minyak virgin coconut oil, seperti itu. Nah, ini adalah lemak dan kolesterol dalam tubuh. Kolesterol itu sebenarnya dia nggak bisa larut tuh di dalam darah. Dia butuh pembawanya atau butuh transportnya. Istilahnya seperti mobilnya. Nah, kalau mereka bergabung antara kolesterol sama si lemak si pembawanya itu namanya lipoprotein atau yang kita sering kenal dengan kolesterol LDL, kolesterol HDL.
Sedangkan apolipoprotein itu adalah mobilnya, jenis mobilnya, seperti itu. Nah, ini tadi yang lipoprotein tersebut ya, ada yang lemak jahat sama lemak baik. Kalau lemak jahat itu dia yang membuat plak-plak di darah yang bisa menyebabkan tadi serangan jantung. Kalau lemak baik itu adalah HDL. Dia adalah lemak yang mengambil plak-plak yang ada di jantung. Ini kalau boleh saya contohkan, nah kalau lemak jahat itu yang ada di sini, dia yang membuat plak-plak. Kalau lemak baik, dia yang mengambil plaknya tersebut untuk dikembalikan lagi ke hati. Nah, ada tadi kan sudah dibahas, biasanya pada pasien yang diabetes dia akan juga menderita kolesterol. Ada yang namanya dislipidemia diabetik. Cenderung biasanya dia tuh punya kadar kolesterol baik itu yang rendah dan kadar trigliserid dan kolesterol jahatnya itu tinggi. Sehingga itu akan memicu peningkatan dari resiko penyakit jantung dan penyakit stroke. Nah, apakah Bapak Ibu di sini sering memeriksakan diri ke lab? Nah, berapa kadar kolesterol dan lemak yang ada dalam darah? Ini ada interpretasinya. Kalau LDL itu semakin tinggi, dia akan semakin beresiko terhadap penyakit jantung. Kurang dari 100 adalah nilai yang diharapkan. 100 sampai 129 itu mendekati optimal, kemudian 130 sampai 159 itu sedikit tinggi, dan di atas 160 lebih tinggi. Namun pada kolesterol LDL ini tetap nilai normalnya per orang itu lain-lain, karena apabila pasien tersebut punya diabetes dan menderita penyakit jantung, maka nilai normal LDL-nya menjadi targetnya adalah kurang dari 70. Tapi kalau nggak punya diabetes ya targetnya tetap kurang dari 100. Kemudian kalau kolesterol total itu kurang dari 200 adalah yang diinginkan. Dan 200 sampai 239 adalah borderline. Kemudian lebih dari 240 termasuknya tinggi. Kemudian kalau kolesterol HDL ini adalah kolesterol yang baik. Jadi semakin tinggi kadarnya akan semakin bagus karena dia yang mengambil plak-plak tersebut di darah. Kemudian untuk trigliserid nilai optimalnya adalah kurang dari 150. Kemudian borderline-nya di 150 sampai 199 dan 200 sampai 499 termasuknya tinggi. Kemudian trigliserid ini bisa dari gula dan dari lemak. Nah, pemeriksaan apa saja sih yang disarankan? Nah, seperti ada kolesterol total, kolesterol LDL direct, kolesterol HDL, kemudian trigliserid, ApoA1, ApoB, dan HSCRP. Nah, ApoA1 ini berkaitan dengan kolesterol HDL. Jadi dia tadi mobilnya untuk membawa kolesterol HDL. Kalau ApoB ini adalah dia penanda spesifik terhadap kolesterol yang jahat. Jadi tidak hanya pada kolesterol LDL. Nah, kadar LDL bisa saja normal, tapi nih saya ada pasien yang bilang saya rutin periksa profil lemak dok, kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserid. Hasilnya selalu normal. Berarti apakah saya bebas dari penyakit jantung? Belum tentu seperti itu. Kenapa? Karena seperti ini. Nah, ini kan tadi yang seperti saya jelaskan. LDL itu kan atau kolesterol jahat memicu penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah dan membuat plak-plak seperti ini. Sedangkan HDL yang mengambil lemaknya tersebut untuk dikembalikan ke hati. Jadi dia yang mengambil lemak-lemak baiknya, lemak baik yang diambil. Nah, kemudian ini ApoB. Jadi ApoB adalah tasnya atau mobilnya untuk yang membawa kolesterol-kolesterol yang jahat.
ApoB sendiri sebenarnya tidak spesifik pada LDL, jadi dia juga membawa kolesterol VLDL atau kolesterol yang jauh lebih kecil daripada LDL. Sehingga apabila LDL-nya normal, tapi kok ApoB-nya tinggi, itu resiko untuk penyakit jantung akan lebih meningkat. Ini sebagai contoh, pada pasien yang diabetes dan pada pasien yang diabetes dan pada pasien yang tidak diabetes. Nah, resiko penyakit jantung koroner pada individu yang ada diabetes itu dia akan lebih banyak karena ini tadi dia ada LDL kecil padat atau small density-nya lebih tinggi sehingga akan meningkatkan 2-3 kali lipat dari resiko penyakit jantung. Kemudian ini adalah contoh saat terjadinya proses aterosklerosis atau peradangan pada pembuluh darah. Setelah lemak-lemak tersebut membuat plak-plak di pembuluh darah, akan terjadi peradangan. Nah, ketika terjadi peradangan, itu akan meningkatkan kadar CRP atau C-reaktif protein. Dia akan meningkat ketika terjadi kerusakan pembuluh darah yang diakibatkan oleh plak-plak yang menempel tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, proses aterosklerosis tersebut itu meningkatkan dari CRP, sehingga apabila orang yang CRP-nya tinggi, itu lebih meningkatkan resiko untuk PJK atau penyakit jantung koroner. Sehingga CRP sangat sensitif untuk mendeteksi resiko pada penyakit jantung koroner. Nah, berapa sih nilai HSCRP yang normal? Kalau kurang dari 1 mg per liter, itu artinya resiko rendah. Kalau 1-3 mg per liter, itu resiko sedang. Kemudian 3-10 itu resiko tinggi. Nah, lebih dari 10 itu kemungkinan sedang fase akut atau sedang terjadi peradangan yang hebat. Sehingga diperlukan pemeriksaan ulang dalam 3 minggu. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang dan diagnostik yang disarankan pada penyakit jantung yang awal yang sering dibahas ya, yaitu ada ronsen dada, EKG atau elektrokardiografi, dan treadmill. Nah, ronsen torak di sini fungsinya adalah untuk melihat dari jantung dan paru. Tapi di sini ronsen torak itu dia tidak melihat kelistrikan jantung, dia hanya melihat dari anatomi jantung tersebut atau dari bentuk jantung tersebut. Misalnya ada pembesaran jantung, itu bisa terlihat di foto ronsen. Dia bisa melihat jantung dan paru. Kemudian EKG atau elektrokardiografi. Nah, ini mampu melihat aktivitas dari jantung, aktivitas listrik dari jantung yang digambarkan dalam sebuah grafik. Untuk mengetahui denyut jantung, ritme jantungnya normal atau tidak, kemudian adakah kerusakan otot jantung sehingga sampai mengganggu kontraksi dari jantung tersebut. Kemudian treadmill atau EKG treadmill. Treadmill menunjukkan seberapa baik jantung bekerja selama latihan fisik dan tingkat kesehatan jantung. Sehingga pasien tersebut dicetuskan stres atau dicetuskan beban. Jadi pasien lari di treadmill dengan beban yang sudah diukur, kemudian nanti akan direkam jantungnya. Bisa jadi pada pasien yang rekam jantung saat istirahat atau rekam jantung yang elektrokardiografi ini normal, kemudian pasien tersebut dilakukan treadmill. Nah, itu tidak normal juga bisa seperti itu karena dilihat saat dia lagi exercise atau latihan, adakah ketidaknormalannya?
Kemudian tips untuk menjaga kesehatan jantung salah satunya adalah lakukan diet sehat, perbanyak aktivitas fisik, dan hentikan kebiasaan merokok. Hindari stres dan memeriksa profil lemak dan faktor resiko penyakit jantung lainnya. Nah, apa aja sih yang perlu diketahui untuk menjaga kesehatan jantung? Pertama, dari jenis makanannya. Hindari makanan-makanan yang tinggi lemak, kurangi makanan tinggi garam, kemudian tingkatkan asupan serat dan batasi alkohol. Kemudian dari jumlah makanannya, kontrol jumlah makanan yang masuk. Karena apabila jumlah makanan yang masuk berlebihan dari kebutuhan yang kita butuhkan akan menyebabkan obesitas atau kegemukan, sehingga bisa meningkatkan resiko dari penyakit jantung. Nah, di sini ada diet yang mana dari di sini yang merupakan diet yang sehat. Contoh diet yang sehat di sini adalah ikan yang sesuai porsinya karena ikan mengandung omega 3 yang bisa meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Kemudian daging merah sesuai dengan porsinya itu juga bisa membantu untuk kesehatan jantung. Kalau telur puyuh di sini yang merupakan sebaiknya tidak disarankan karena kolesterol di sini telur puyuh di sini kolesterolnya sangat tinggi sehingga bisa membuat plak-plak di jantung. Kemudian gorengan juga merupakan dia lemak jenuhnya tinggi. Jeroan seperti hati, babat, usus merupakan makanan dengan lemak jenuh yang tinggi. Kemudian ada serat-serat ini bagus sekali untuk para penderita penyakit jantung. Nah, jalan kaki itu merupakan kebiasaan sederhana yang menyehatkan. Ini paling tidak 30 menit sehari 3-5 kali dalam seminggu. Kemudian hentikan kebiasaan merokok. Kenapa? Karena di merokok sendiri ada yang namanya zat nikotin. Nah, nikotin itu mempersempit dari pembuluh darah. Apabila pembuluh darahnya sempit, akan meningkatkan resiko dari penyakit jantung koroner. Kemudian hindari stres atau manajemen dari stres tersebut. Nah, kenapa? Karena stres itu dia mengeluarkan yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol sendiri dia akan menghubungkan ke hormon epinefrin sehingga akan memperkecil dari pembuluh darah tersebut. Jadi jangan lupa tetap manajemen dari stresnya. Kemudian yang terakhir adalah periksa profil lemak dan faktor resiko penyakit jantung secara berkala. Ini ada doa dari seorang ayah yang sedang terbaring di rumah sakit karena serangan jantung. Nah, di Prodia sendiri ada pemeriksaan resiko penyakit jantung, ada ILP, puls, dan ada CVD-RX. Setelah ini saya akan melanjutkan penjelasan satu persatu mengenai sebenarnya apa sih pemeriksaan tersebut. ILP atau Expanded Lipid Profile itu merupakan panel pemeriksaan yang terdiri dari kolesterol total, HDL, LDL, trigliserid, HbA1c, lipoprotein A, HSCRP, dan yang dilengkapi dengan perhitungan resiko penyakit jantung koroner dalam 5 tahun ke depan serta usia jantung. Nah, di sini nanti ada target skor ILP atau acuan untuk upaya pencegahan supaya ketika mengetahui pasien akan lebih bisa menggunakan upaya pencegahan dan prediksi resiko PJK dalam 5 tahun ke depan serta usia jantung. Siapa aja sih sebenarnya yang memerlukan ILP atau Expanded Lipid Profile? Setiap orang dewasa di atas 20 tahun itu bisa melakukan pemeriksaan ILP sebagai baseline untuk mengetahui resiko terhadap penyakit PJK. Nah, kenapa kok pemeriksaan ILP tersebut penting? Karena
Dengan kita mengetahui semua profil lipid, itu akan mengetahui risiko terhadap penyakit jantung koroner lebih baik. Karena pencegahan itu lebih baik ya daripada mengobati. Dan ILP itu lebih mudah diinterpretasi karena risiko terhadap PJK tergambar dalam screening. Dan ILP ini berfungsi untuk melihat kesehatan jantung secara keseluruhan. ILP juga memberikan nilai usia jantung berdasarkan skor ILP yang dibandingkan dengan usia kronologis. Nah, bagaimana menyikapi hasil ILP tersebut? Yang pertama, bila hasilnya normal berarti harus dipertahankan agar tetap dalam resiko yang rendah. Dari gaya hidup berarti sudah baik, kemudian dan ditingkatkan kalau misalnya belum tercapai. Apabila dia borderline, itu harus dimodifikasi gaya hidupnya, dievaluasi. Apa aja sih yang kira-kira membuat resiko ke arah PJK atau penyakit jantung koroner. Misalnya, modifikasi di gaya hidup, diet yang sehat, aktivitas fisik, berhenti merokok, mengontrol tekanan darah, kemudian mengendalikan kadar gula darah, manajemen stres, dan untuk mengembalikan pasien tersebut ke resiko normal. Apabila pertama ILP-nya di borderline, kemudian setelah itu pasien tersebut sudah diet yang sehat, aktivitas fisik, kemudian sudah olahraga, berhenti merokok, dan profil lipidnya sudah dijaga, itu bisa jadi nanti ILP-nya akan turun ke normal. Kemudian kalau elevated atau lebih dari 7,5%, itu harus dimodifikasi gaya hidup yang dikombinasi dengan obat. Contohnya pemberian statin jika diperlukan, nanti ini diperlukan konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis jantung pembuluh darah. Nah, untuk melihat perkembangan progresi dari penyakit apabila sudah elevated, itu disarankan untuk diperiksa pemeriksaan Prodia Pulse Cardiac Marker. Nah, di sini ada contoh hasil dari ILP. Ini pada pasien tersebut dengan usia 46 tahun, perempuan. Ini total kolesterolnya sudah sangat di atas 252, jadi sudah high. Kemudian HDL-nya normal 56. Kemudian contohnya seperti ini. Dari nilai ILP pasien tersebut adalah 1,92. Dengan target skornya sebenarnya adalah 1,19. Dari segi usia dan dari jenis kelamin sebenarnya pasien tersebut seharusnya nilainya adalah 1,19, tapi skor ILP pasien tersebut adalah 1,92. Sehingga itu menyebabkan ada perbedaan antara usia jantung pasien tersebut dan usia sebenarnya. Pasien tersebut usianya 46, tapi usia jantungnya adalah 53. Jadi di sini kan ada perbedaan yang cukup signifikan. Kemudian nanti di sini expanded lipid profile juga akan dilihatkan LDL-nya berapa, kemudian triglycerid, kemudian LDL-C, kemudian ada VLDL, kemudian ada rasio antara kolesterol total dan HDL. LDL-C ini adalah yang LDL yang lebih kecil daripada LDL yang direct. Kemudian ada lipoprotein, HSCRP atau yang tadi faktor peradangan, dan HbA1c sebagai penanda dari diabetes mellitus. Nah, kemudian tadi kalau misalnya ternyata dari ILP-nya lebih dari 7,5 atau elevated, kan disarankan untuk dilakukan pulse cardiac marker. 50% orang yang mengalami serangan jantung ternyata kadar kolesterolnya masih normal, masih dalam kategori normal. Nah, pulse ini untuk mengetahui resiko serangan jantung dalam 5 tahun ke depan dan usia jantung.
Nah, kalau PULS ini dia dinilainya adalah dari faktor-faktor yang memengaruhi proses aterosklerosis atau proses penumpukan lemak-lemak yang ada di dinding pembuluh darah. Hal-hal yang diperiksa di sini adalah mediator atau zat-zat yang diperiksa apabila ada peradangan atau penumpukan lemak darah. Ini akan memicu pengeluaran dari Fasligan, HGF, exotosin, CTEC, MCP, atau IL-16. Ini semua merupakan faktor-faktor yang memengaruhi apabila pembuluh darah tersebut terjadi peradangan. Nah, siapa yang sebenarnya direkomendasikan untuk pemeriksaan Prodia Pulse Cardiac Marker? Sebenarnya adalah individu pada usia 40 tahun atau lebih yang sebelumnya belum mempunyai riwayat serangan jantung atau seseorang yang memiliki faktor resiko terkait penyakit jantung. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang sering diet rendah serat, tinggi lemak, kurang aktivitas fisik, diabetes, merokok, kemudian mudah stres, kolesterol tinggi, secara genetik juga memiliki resiko penyakit jantung, sebaiknya diperiksa pulse cardiac marker. Dan seseorang yang faktor resiko secara genetik terhadap penyakit jantung koroner. Nah, pemeriksaan pulse sendiri sebenarnya bisa dilakukan sebagai evaluasi juga apabila pada pasien yang memiliki pulsnya yang borderline atau yang meningkat. Nah, jangan menunggu ada gejala. Kalau pemeriksaan Prodia Pulse Cardiac Marker ini merupakan bisa mendeteksi plak yang tidak stabil, sehingga apabila plak yang tidak stabil tersebut sudah terdeteksi, tidak akan terjadi serangan jantungnya sudah bisa dicegah terlebih dahulu. Yang terakhir ada CVD-RIX atau cardiovascular disease resiko. Nah, jadi ini merupakan penyakit genetik ya untuk menentukan resiko genetik penyakit jantung dan pembuluh darah. Di sini ya misalnya ada resiko ke atrial fibrilasi atau gangguan kelistrikan jantung, kemudian ada keluarganya yang mempunyai penyakit jantung koroner, kemudian dari hiperkolesterol atau tingginya kadar kolesterol darah, kemudian ada keluarga atau secara genetik diturunkan infak miokard atau serangan jantung, kemudian stroke, terus tingginya tekanan darah, obesitas, dan penyakit kelainan otak atau intrakranial aneurisma. Nah, apabila ternyata hasilnya high risk, itu artinya secara genetik memiliki resiko penyakit jantung dan pembuluh darah yang tinggi dibandingkan dengan resiko orang umum pada umumnya. Sehingga apabila tahu kan bisa peringatan lebih awal, lebih waspada untuk melakukan perubahan gaya hidup. Tetapi CVD-RIX ini bukan untuk diagnosis, jadi hanya untuk pemeriksaan resiko, untuk pemeriksaan preventif supaya bila ternyata loh kok saya high risk ya, jadinya bisa mencegah atau perubahan gaya hidup. Nah, kalau misalnya ternyata kalau hasilnya menunjukkan low risk, apakah itu nggak akan terjangkit penyakit jantung dan pembuluh darah? Untuk memastikan terbebas dari penyakit jantung pembuluh darah harus tetap menjaga faktor-faktor yang lain. Kalau misalnya pasiennya low risk, tapi ternyata modifikasi gaya hidupnya jelek, kemudian obesitas, hipertensi itu juga bisa tetap terkena dari resiko penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung sendiri kan bukan merupakan penyakit yang kompleks, di mana faktor genetik itu bukan satu-satunya penentu. Tapi kalau misalnya high risk kita jadi lebih tahu dan low risk harus jadi tahu apa yang seharusnya dilakukan. Nah, kesimpulannya adalah pemeriksaan secara berkala dan faktor resiko penyakit jantung lainnya penting untuk dilakukan. Pemeriksaan genetik CVD-RIX dan pemeriksaan prediktor penyakit jantung ILP dan PULS dapat digunakan untuk mengetahui resiko penyakit jantung ke depannya.
Terima kasih atas waktunya untuk presentasi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Farah yang telah memberikan pemaparan yang sangat menarik tentang penyakit jantung dan pemeriksaannya. Selanjutnya, dokter, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dokter Farah. Ini saya mulai pertanyaan pertama dari Ibu Rina, Dok, di Semarang, Dok. Dokter, saya mau tanya, penyakit jantung apa saja, Kak, bisa menurun, Dokter, mengingat keluarga saya beberapa menderita sakit jantung, Dokter. Apakah ada resiko penurunan ke penyakit jantung, Dokter, untuk satu dari keseluruhan keluarga, Dokter Farah? Ya, selamat siang untuk Ibu Rina dari Semarang. Nah, ini pertanyaannya penyakit jantung apa saja yang bisa menurun? Karena keluarganya ada beberapa yang menderita sakit jantung. Yang pertama penyakit jantung di sini kan luas ya Ibu. Bisa dari tumor, kemudian penyakit kelistrikan, kemudian penyakit yang tadi ada plak-plak pembuluh darah. Nah, untuk mengetahui faktor risiko penyakit jantung sendiri, yang tadi sudah dijelaskan, ada yang namanya CVD risk. Itu untuk mengetahui ada apakah low risk atau high risk kalau misalnya kedua orang tuanya punya resiko dari penyakit jantung. Tetapi kalau misalnya high risk, bukan berarti akan terkena penyakit jantung. Itu untuk lebih mengetahui, oh saya punya resiko penyakit jantung, jadi saya harus modifikasi nih gaya hidup saya harus diet yang sehat, aktivitas fisik yang baik, kemudian manajemen dari stres, kemudian kontrol gula darah, kontrol untuk tekanan darahnya. Apabila low risk, berarti tetap harus pola hidup sehat dan manajemen dari aktivitas fisik. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu? Ibu Rina, Dokter, ya. Ibu Rina. Ya, sepertinya sudah cukup jelas, Dokter, untuk jawaban dari pertanyaannya. Berarti kalau misalkan Ibu Rina pengen cek untuk apakah penyakit jantung ini bisa menurun atau tidak, bisa dicek untuk pemeriksaan CVD risk ya, Dokter Farah, ya. Betul, untuk pemeriksaan CVD risk. Baik, Dokter, ini ada pertanyaan berikutnya, Dokter, dari Ibu Indah Naryanti. Ini ada 2 pertanyaan, Dokter. Mengapa ada seseorang yang sudah melakukan pola hidup sehat, yakni makanan sehat dan rutin olahraga, tetap bisa menderita penyakit jantung dan bahkan meninggal sampai tidak terdeteksi sebelumnya? Pertanyaan kedua dari Ibu Indah, apakah stres, Dokter? Stres juga bisa menjadi salah satu pemicu terserang penyakit jantung, Dokter Farah? Ya, Ibu Indah, ini saya akan jawab terlebih dahulu. Untuk yang pertama, mengapa ada seseorang yang sudah melakukan pola hidup sehat tetap bisa menderita penyakit jantung dan bahkan meninggal? Nah, mungkin dari sini apakah pasien tersebut sering periksa karena seringkali orang merasa pola hidupnya sehat, tapi dia nggak pernah kontrol dari kolesterol atau yang tadi sampai ke ApoB. Mungkin LDL-nya normal, tapi ternyata ApoB-nya atau si truk atau sedan yang membawa tadi dia tinggi karena itu merupakan salah satu indikator dari penyakit jantung koroner. Kemudian dikatakan karena plak-plak tadi juga sudah terbentuk sebenarnya dari usia 3 tahun sudah mulai terbentuk plak-plak jahatnya itu. Nah, apakah stres bisa juga sebagai salah satu pemicu terserang penyakit jantung? Itu bisa, sangat bisa sekali. Kenapa? Karena apabila kita stres, tubuh akan mengeluarkan yang namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu akan mempengaruhi beberapa kinerja hormon-hormon yang lainnya. Salah satunya adalah hormon epinefrin. Hormon epinefrin tersebut dia akan yang mengecilkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah tersebut kecil sehingga padahal si darah adalah pembawa dari oksigen. Kalau oksigen ke jantung kurang, itu akan mudah terserang penyakit jantung. Sudah begitu dulu untuk Ibu Indah dari Semarang. Baik, terima kasih, Dokter. Berarti emang kita dalam masa pandemi ini, meskipun pandemi belum tahu kapan selesainya, tidak boleh stres ya, Dokter Farah, ya? Ya, tetap harus mengelola diri manajemen stres. Betul sekali. Dokter, ini ada pertanyaan menarik ini, Dokter, dari Bapak Avano dan Bapak Darminto di Solo. Pertanyaan ini sama, Dokter, saya gabungkan.
Dokter, ini untuk kesehatan jantung, olahraga apa saja yang cocok, dokter? Olahraga yang baik bagi jantung itu apa saja ya, dok? Nah, gini Ibu, Bapak. Nah, kalau misalnya ternyata belum pernah ada resiko penyakit jantung, itu bisa olahraga jalan atau jogging seperti itu atau bersepeda. Kemudian tetapi apabila sudah ada resiko penyakit jantung, itu olahraganya akan lain lagi. Sebaiknya dikonsulkan kepada SPJP karena ada pada beberapa pasien jantung itu tidak boleh peningkatan heart rate atau denyut jantung yang terlalu berlebihan. Justru nanti akan memicu dari sesak, kemudian dan memicu dari serangan jantung. Kalau secara normal, pasien normal untuk memelihara kesehatan jantung cukup di 30-40 menit itu jogging, kemudian atau bersepeda selama 30 menit. Seperti itu, semoga sudah terjawab. Baik dokter, ini pertanyaan berikutnya dokter. Ini ada pertanyaan menarik dokter mengenai pemeriksaan prediksi jantung yang disampaikan dokter Farah yang pada slide terakhir dokter. Untuk pemeriksaan prediksi jantung ini apakah harus lengkap ketiganya, baik ELP, puls atau CVD, atau boleh pilih salah satunya dokter Farah? Kalau ini tergantung dari usia. Kalau misalnya di atas 40, sebaiknya memang disarankan untuk yang puls, cardiac puls itu. Karena di situ dia sudah bisa melihat faktor-faktor peradangannya, kemudian faktor-faktor yang mendukung terjadinya plak-plak aterosklerosis atau plak-plak penebalan pembuluh darah. Kemudian kalau misalnya kurang dari 40, itu ya kalau mau yang expanded lipid profile dulu atau profil-profil lemak yang seperti kolesterol total, HDL, kemudian ApoB itu itu sebaiknya diperiksa kalau yang kurang dari 40. Kalau yang CVD risk itu bila ada resiko atau misalnya kok dari keluarganya sering ada yang mengalami sakit jantung atau pernah ada yang meninggal mendadak. Nah, itu sebaiknya periksa yang CVD risk. Berarti terlebih dahulu harus konsultasi dengan dokter dulu nih dokter, berapa usianya, kemudian ada faktor resiko atau tidak yang nanti akan dipilihkan ke permisaan yang cocok yang sebelah mana ya dok ya? Iya, sebaiknya memang konsultasi dulu ke dokter yang ada di Prodia, bisa kan ditanyakan dulu karena lebih sesuai dengan keluhannya. Nah, baik dokter, terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya yang lumayan menarik ini dokter, dari Ibu Lisa. Izin bertanya, suami Ibu ini mempunyai kolesterol LDL yang tinggi dok. Padahal pola makan sudah diperbaiki dan rutin minum obat. Tapi setiap cek lab kolesterolnya hasilnya tetap tinggi. Apakah hal tersebut berbahaya dengan kesehatan jantung dokter? Jadi hubungan antara kolesterol, dia sudah diet pola makan baik, tetapi tetap tinggi ya dokter hasilnya. Seperti itu dokter Farah. Sebenarnya ini terima kasih atas pertanyaannya untuk Ibu Lisa. Ibu Liza. Nah, Ibu di sini sebenarnya kita perlu pelajari lebih lanjut untuk diet yang dikatakan diet yang baik itu seperti apa. Itu bisa juga kalau mau tahu diet yang baik untuk penyakit jantung bisa ke dokter gizi klinik untuk tahu. Nah, setelah itu baru nanti kita dievaluasi ternyata kok diet saya sudah sesuai dengan yang disarankan dokter, sudah minum obat juga kok masih belum turun kolesterolnya, itu yang perlu dipelajari lebih lanjut mengapa itu terjadi karena diet yang baik itu kan pada kriteria awam masyarakat masih sering salah karena seperti oh saya nggak makan jeroan-jeroan babat, iso, usus seperti itu tapi masih makan yang goreng-gorengan itu juga sama saja. Nah, sebenarnya kalau dari diet jantung yang sering disarankan oleh dokter jantung itu ada namanya Mediterranean food, yaitu dietnya orang Itali, itu makan makanan seperti salad dicampur dengan minyak zaitun. Seperti itu. Cuman kadang lidahnya orang Indonesia sering tidak sesuai dengan Mediterranean food. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dokter. Ini ada pertanyaan dari Ibu Marta dari Jakarta dokter.
Dok mau tanya, apakah seseorang yang mempunyai penyakit tiroid bisa juga terkena penyakit jantung, dok? Saya juga pernah mendengar antara kaitan antara tiroid dan jantung, dokter. Nah, Kaitan tiroid dan jantung, dokter. benar sekali Ibu. Jadi penyakit tiroid bisa berhubungan dengan penyakit jantung. Kenapa? Karena salah satu dari peningkatan hormon tiroid itu adalah meningkatkan dari heart rate atau denyut jantung. Ketika denyut jantung sering berlebihan, lebih dari 100, akan memicu terjadinya perubahan dari kelistrikan jantung. Nah, ketika itu terjadi, bisa menjadi pembesaran jantung. Ketika pembesaran jantung akan menyebabkan dari CHF atau yang dinamakan dengan gagal jantung, seperti itu. Jadi kalau sudah tahu dari tiroidnya yang bermasalah, manajemen dari tiroidnya dan tetap kontrol ke dokter penyakit dalam untuk hormon tiroidnya. Seperti itu Ibu Marta. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ini ada pertanyaan kembali, dokter, dari Bapak Elvan dari Solo. Dokter izin bertanya, apakah nyeri dada kiri yang berulang itu identik dengan penyakit jantung, dok? Apakah yang harus dilakukan jika ada keluhan tersebut, dokter Farah? Terutama jadi seperti ini, apabila menderita penyakit menderita nyeri dada kiri, memang itu bisa spesifik ke arah sakit jantung. Nah, kalau misal seperti itu langsung segera ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan rekam jantung, karena apabila benar terjadi serangan jantung, itu langsung diberikan obat. Namun terkadang sakit jantung itu sering tumpang tindih sama penyakit MAH. Jadi ada yang namanya heartburn disease atau karena penyakit MAH itu ketika asam lambung meningkat itu juga sering menyebabkan nyeri di dada. Nah, oleh karena itu karena kita pada orang awam kan tidak bisa tahu oh ini penyakit nyeri dadanya itu disebabkan karena sakit lambung atau sakit jantung, sebaiknya tetap periksa ke dokter. Terutama apabila Bapak di usia lebih dari 40 tahun, laki-laki itu lebih beresiko ke arah jantung. Jadi sepertinya kalau misalnya memang ada nyeri dada kiri terutama berulang, tetap langsung ke rumah sakit untuk periksa jantungnya. Atau bila ini disarankan untuk pemeriksaan dari pulse, karena kalau sudah lebih dari 40 tahun, supaya plak-plak yang tidak stabil, kalau dari pulse itu bisa terbaca. Jadi bisa mengetahui resiko adanya plak yang tidak stabil atau plak yang akan menyebabkan dari serangan jantung. Seperti itu. Baik, terima kasih, dokter. Ini ada pertanyaan kembali, dokter, dari Ibu Liana di Semarang mengenai suplementasi, dok. Apakah minum omega 3, kemudian omega 6, omega 9 itu baik untuk kesehatan jantung, dokter Farah? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Liana. Nah, untuk omega 3, 6, dan 9 itu merupakan suplemen atau yang berasal dari minyak ikan. Nah, ini bermanfaat untuk kesehatan jantung karena dia berfungsi untuk meningkatkan lemak baik atau HDL. Nah, HDL sendiri itu fungsinya adalah mengambil lemak-lemak yang jahat yang ada di pembuluh darah untuk dikembalikan ke hati, sehingga tetap prosesnya bermanfaat untuk mencegah terjadinya resiko penyakit jantung koroner. Seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Liana. Terima kasih, dokter Farah. Ini ada pertanyaan yang sama antara Ibu Diah dan Ibu Hani, dokter. Apakah ada gejala spesifik, dokter, seseorang mengalami jantung koroner, dokter? Ada gejala khusus nggak, dokter, kalau misalkan ada penyakit jantung? Terima kasih pertanyaannya Ibu Diah. Jadi kalau secara spesifik memang penyakit jantung kalau sudah nyeri dada kiri, kemudian dijalarkan, sesak, itu biasanya sudah cukup terlambat karena biasanya kerusakannya sudah parah. Nah, kalau mau tahu, oh saya punya resiko nggak sih di 5 tahun ke depan, berapa sih usia jantung kita? Kembali lagi, tadi kan di Prodia ada pemeriksaan untuk pulse dan pemeriksaan
ILP untuk setidaknya kita antisipasi terlebih dahulu supaya tidak terjadi serangan jantung. Pertanyaan berikutnya ini dokter dari Bapak Elvan di Solo. Apakah ada pemeriksaan lab yang spesifik untuk menentukan atau men-screening kualitas jantung kita? Kemudian olahraga tertentu yang baik untuk fungsi jantung tadi sudah terjawab ya dokter ya. Berarti yang ini saja dok, untuk lab spesifik menentukan fungsi jantung kita apa saja nih dok? Kalau untuk pemeriksaan lab spesifik untuk pemeriksaan fungsi jantung, kalau untuk pencegahan tadi kan bisa ada di pulse dan di pemeriksaan ini ILP. Nah, kemudian apabila sudah ada sakit jantungnya, itu biasanya dokter akan mengecek di troponin atau enzim jantung yang meningkat saat terjadinya serangan jantung. Rekam EKG secara rutin atau secara treadmill juga disarankan, misal apabila ada keluhan seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Ini menyambung dari pertanyaan yang tadi dokter. Ini ada Ibu Windy dari Semarang. Sebaiknya rutin cek apa saja ya dok untuk pemeriksaan kesehatannya, karena ini ibu dari Ibu Windy meninggal karena stroke. Kemudian untuk jangka waktunya dokter, berapa bulan atau berapa tahun sekali dokter? Kalau untuk cek yang supaya dicek secara rutin itu setidaknya profil lipid. Itu paling nggak sebulan sekali dicek profil lipid, termasuk di kolesterol total, kolesterol LDL atau kolesterol jahat, kemudian kolesterol HDL atau kolesterol baik, kemudian trigliserid. Nah, itu sebaiknya diperiksa sebulan sekali. Kemudian juga jangan lupa disertai dengan pemeriksaan yang mendukung ke arah diabetes mellitus atau gula darah, HbA1c. Nah, kalau HbA1c bisa diperiksa 3 bulan sekali. Kalau gula darah puasa dan gula darah 2 jam pos makan, sebaiknya sebulan sekali, karena untuk mengetahui apakah ada diabetes atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan pulse itu, kalau misalnya di atas 40 tahun dan ternyata hasilnya normal, bisa setahun sampai 5 tahun sekali. Kemudian kalau misalnya hasilnya borderline atau elevated meningkat, nah itu kita perlu periksa di 6 bulan sekali. Kenapa? Karena supaya kita tahu apakah terapi kita itu berhasil atau tidak. Kalau berhasil berarti kan pulsnya dia akan menurun seperti itu. Terima kasih dokter. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Yusuf dok di Semarang. Bagaimana cara menghitung detak jantung normal pada saat olahraga dokter? Baik batas atas dan batas bawahnya untuk mencegah terjadinya kolaps saat olahraga dokter Farah. Seperti ini Pak, kalau mau menghitung detak jantung yang normal itu kita bisa gunakan di tangan, di daerah dekat dengan ibu jari, itu dirasakan ya. Selama 1 menit, yang normal itu setelah olahraga ya Pak, setelah olahraga itu meningkat 10-15% setelah olahraga. Kemudian nanti 15 menit akan kembali secara normal. Nah, untuk mencegah kolaps saat olahraga ini harus, kalau misalnya menggunakan olahraganya tidak menggunakan treadmill atau olahraga jogging biasa, itu memang perlu diwaspadai karena seringkali pasien-pasien tersebut tidak tahu kalau misalnya punya resiko penyakit jantung, kemudian olahraganya berat, itu bisa menyebabkan kolaps. Nah, ini harus diketahui dulu, olahraganya juga tidak boleh langsung ekstrim. Jadi harus dari ringan, kemudian pelan-pelan ke arah sedang, kemudian kalau misalnya memang masih kuat, baru ke arah tipe olahraga yang berat. Jadi perlu dipelajari lebih lanjut mengenai olahraga yang cocok terhadap Bapak. Semoga menjawab pertanyaan Bapak. Baik dokter, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan menarik dokter dari Bapak Vano di Solo dok. Dokter, bagaimanakah pertolongan pertama dokter apabila tiba-tiba terjadi serangan jantung mendadak dokter Farah? Sebenarnya kalau misalnya ada nyeri dada itu bisa minum, sebaiknya tetap ke rumah sakit. Nah,
Tapi kalau misalnya sudah punya resiko jantung, dokter biasanya akan memberikan obat yang di bawah lidah. Obat di bawah lidah tersebut akan melebarkan pembuluh darah. Tetapi obat di bawah lidah tersebut harus dipantau oleh dokter. Kenapa? Karena apabila tensinya rendah, biasanya tidak diberikan seperti itu. Kalau terapi pertama pada orang serangan jantung, sebaiknya tetap langsung segera dibawa ke rumah sakit karena mengingat di Indonesia sangat jarang sekali terhadap alat-alat yang ada di alat-alat yang dibutuhkan untuk pada serangan jantung. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan kembali dokter dari Ibu Liana. Dok, kalau sering kesemutan itu ada kaitannya dokter dengan jantung atau sumbatannya ya dok? Sering kesemutan dokter dengan jantung. Nah, kalau kesemutan sendiri seperti ini Ibu, itu memang faktor risikonya banyak, namanya neuropati. Nah, neuropati sendiri bisa tidak hanya dari kolesterol, bisa juga dari gula. Jadi harus dicari penyebabnya, kok saya sering kesemutan, kenapa? Atau bisa jadi dari sarafnya sendiri, saraf yang kecepit itu juga bisa kesemutan. Jadi memang perlu dikaji lebih lanjut kesemutannya karena apa. Intinya pada kesemutan adalah sarafnya tersebut tidak mendapat suplai oksigen yang maksimal sehingga akan menyebabkan kesemutan. Kalau ternyata suplai oksigen yang tidak maksimal itu dari kolesterol, ya berarti kolesterolnya diturunkan. Karena beberapa pada pasien yang menderita kolesterol tinggi juga sering kesemutan. Atau dari gula juga bisa, pasien-pasien yang diabetes sering sekali mengalami neuropati diabetes atau sering kesemutan. Nah, itu berarti perlu manajemen dari gulanya. Atau bisa jadi dari sarafnya sendiri. Misal ada saraf kejepit, itu juga bisa menjadi kesemutan. Seperti itu. Baik dokter, ini satu pertanyaan terakhir dokter dari Bapak Stepanus Darminto dokter. Dokter, apakah ada kaitan kinerja dari ginjal, kemudian jantung, dan hubungannya dengan hipertensi, dokter? Maaf Mas, tadi pertanyaannya bisa diulang? Oh iya, baik dokter. Bagaimanakah kaitannya kerja ginjal, kemudian kerja jantung dengan hipertensi, dokter Farah? Oh iya, jadi seperti ini. Bila pertama pasien tersebut mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, nah itu akan jadi kalau pada pasien-pasien yang tekanan darah tinggi itu akan mengecilkan pembuluh darah, sehingga apabila pembuluh darahnya kecil, berarti padahal pembuluh darah itu adalah yang membawa oksigen. Nah, oksigen itu adalah makanan-makanan yang disampaikan ke organ-organ tubuh kita. Salah satunya adalah ginjal dan jantung. Apabila makanan yang disampaikan ke jantung atau oksigen yang disampaikan ke jantung sedikit, itu akan membuat kematian dari otot-otot jantung tersebut. Ketika otot-otot jantung tersebut mati, nah itu yang akan menyebabkan serangan jantung. Ke ginjal sendiri kurang lebih seperti itu. Jadi ketika hipertensi, aliran darah sempit, kecil, itu akan menyebabkan kerusakan-kerusakan dari ginjal. Biasanya mungkin ureum kreatininya akan tinggi karena fungsi ginjalnya terganggu. Jadi ketika oksigen kurang di dalam tubuh atau di dalam organ-organ itu akan mengganggu fungsi yang seharusnya. Seperti itu, semoga terjawab Bapak. Baik dokter, menarik sekali ya dokter. Banyak sekali pertanyaan yang sudah terjawab oleh dokter Farah. Dan sudah cukup banyak ilmu yang kita serap hari ini. Karena ini sudah mendekati pukul 12 siang hari ini. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf kami belum dapat menjawab semua pertanyaan dari para sahabat Prodia. Sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita kali ini, boleh kita berikan aplaus secara virtual untuk Dr. Farah karena telah membawakan materinya dengan baik. Nah, untuk menutup acara ilmiah pada siang hari ini, boleh saya ambil kesimpulan seperti yang sudah disampaikan banyak oleh Dr. Farah bahwa penyakit jantung itu dapat dicegah dengan menjaga pola hidup yang sehat dan melakukan pemeriksaan medical check-up yang tepat secara rutin.
Dan jangan lupa untuk melakukan konsultasi ke dokter apabila keluhan yang lebih lanjut. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan ke MC. Silakan Mbak Orin. Baik, terima kasih Pak Wahid yang telah memandu acara diskusi hari ini. Terima kasih juga Dr. Farah yang menjadi narasumber webinar kali ini, dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari sahabat Prodia sekalian. Mohon maaf kalau misalkan ada beberapa pertanyaan ya tadi disampaikan dari Pak Wahid yang mungkin belum terjawab. Baik sahabat Prodia, tetap stay untuk di sini. Kami akan memberikan sedikit informasi sebelum nanti kami di akhir acara akan menginformasikan siapa pemenang dari door prize untuk mendapatkan free pemeriksaan dari Prodia. Dan jangan lupa jika belum ada yang upload ke Instagram Prodia, nanti diharapkan untuk sahabat Prodia bisa langsung foto atau bikin video selama webinar ini berlangsung, dan jangan lupa untuk diupload Instagram seperti yang sudah disampaikan di awal acara. Baik Bapak Ibu sahabat Prodia, untuk selanjutnya kami akan memberikan sedikit informasi mengenai layanan dari Prodia yang akan disampaikan oleh Mbak Septi. Baik, selamat siang Bapak Ibu sahabat Prodia semuanya. Untuk kesempatan siang kali ini, saya akan membacakan sedikit informasi layanan yang ada di Prodia. Untuk Laboratorium Klinik Prodia Semarang sendiri, kami ada 3 cabang di Semarang ini. Jadi ada di Jalan MT Haryono, ada di Jalan Setiabudi nomor 119D, dan kemudian ada juga di Jalan Jenderal Sudirman Semarang. Nah, ini untuk layanan Prodia yang terbaru, yaitu kami ada Prodia Mobile. Jadi mungkin Bapak, Ibu, sahabat Prodia semua sudah pernah download mungkin yang aplikasi lama. Nah, ini aplikasinya kami perbarui. Nah, di sini ada beberapa kemudahan. Jadi tampilannya lebih fresh, kemudian bisa prioritas untuk antrian layanan juga, kemudian lebih beberapa promo yang akan kami adakan melalui aplikasi Prodia Mobile tersebut. Untuk yang pertama, kami ada Payday Healthy Day. Jadi untuk mendapatkan keringanan biaya 15% untuk seluruh pemeriksaan pada Prodia Mobile yang kami adakan setiap tanggal 1 dan 25. Kemudian ada juga Healthy Thursday. Ini kami juga memberikan keringanan biaya 15% untuk seluruh panel pada Prodia Mobile. Kami adakan setiap hari Kamis selama 2021. Kemudian kami juga ada Stay Healthy on Weekend. Itu manfaat keringanan biaya 15% untuk seluruh pemeriksaan juga pada Prodia Mobile untuk setiap hari Sabtu dan Minggu hanya selama bulan Februari 2021. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan, segera download aplikasinya mulai sekarang, ya. Nah, di sini kami juga ada layanan untuk ngobrol dengan Tania. Jadi Tania itu untuk tanya Prodia, seputar info Prodia. Jadi kalau misalnya mau tanya ke Prodia untuk promo atau event, bisa melalui kontak Prodia di 1500 830. Kemudian bisa dengan konsultasi dokter juga lewat Prodia Mobile. Kemudian kami juga ada layanan home service, Bapak Ibu. Jadi home service ini dapat kami layani dengan perjanjian terlebih dahulu. Jadi 1 atau 2 hari sebelumnya, Bapak Ibu sahabat Prodia semua bisa chat ke kami di nomor HP pelayanan yang tertera di bawah, atau bisa juga lewat kontak Prodia di 1500 830, sehingga untuk jadwal layanan home service nanti akan kami sampaikan. Nah, Tania ini juga dapat ditemui via Line, kemudian Messenger, kemudian
Twitter juga bisa dengan hashtag @prodia.id. Nah, ini juga untuk layanan kami selama bulan Februari ini. Kami ada promo juga dalam rangka memperingati Tahun Baru Imlek dan Hari Kanker Sedunia. Prodia mempersembahkan keringanan biaya 20% untuk paket-paket pemeriksaan. Di sini kami ada 3 paket. Ada untuk paket hoki, paket sukses, dan paket bahagia. Jadi ketiga paket ini ada keringanan biaya 20% selama Februari 2021. Paket hoki di sini, siapa sih yang memerlukan pemeriksaan untuk paket hoki? Jadi paket hoki itu bisa untuk semuanya. Di sini paketnya merupakan pemeriksaan rutin yang biasa dilakukan di Prodia. Ada juga tambahan untuk vitamin D, jadi untuk mengetahui kadar vitamin D dalam tubuh kita. Untuk paket sukses, ini manfaatnya juga bermanfaat untuk kesehatan dan mengetahui resiko dari anemi juga bisa, diabetes, penyakit hati, infeksi saluran kencing, kemudian kekurangan vitamin D, ditambah dengan resiko jantung dan usia jantung, karena di sini ada pemeriksaan untuk ELP juga. Jadi untuk pria atau wanita usia 30 tahun ke atas. Dan untuk paket yang terakhir, paket bahagia. Nah, paket bahagia ini sama dengan paket sukses, dan ada tambahan juga untuk resiko ke arah kanker. Jadi untuk pria ditambahkan untuk PSA, dan kemudian untuk kanker serviks, HPV DNA, dan SSBC itu pap smear ya Bapak Ibu. Itu juga bisa masuk ke paket bahagia. Jadi selama bulan Februari ini mungkin Bapak Ibu yang belum memeriksakan kesehatannya bisa mengambil paket-paket tersebut. Nah, untuk layanan kami juga menyediakan pemeriksaan untuk deteksi COVID-19. Jadi di sini ada untuk pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2, kemudian kami juga melayani swab antigen untuk SARS-CoV-2 dan juga swab PCR SARS-CoV-2. Jadi ketiga pemeriksaan ini nanti bisa dilakukan di Prodia. Untuk yang swab antigen dan swab PCR itu nanti kami layani setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 12 pagi. Jam 12 siang ya Pak. Dan untuk ketiga pemeriksaan ini disarankan untuk membawa surat pengantar dari dokter. Dan untuk yang terbaru, kami juga ada pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 kuantitatif. Jadi siapa saja sih yang perlu pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 kuantitatif? Jadi SARS-CoV-2 kuantitatif itu bermanfaat untuk pemantauan pada pasien penyintas COVID, kemudian penerima vaksin COVID-19, dan terapi plasma konvalesen. Nah, di sini kami juga ada untuk paket recovery, jadi waspada efek jangka panjang COVID-19. Jadi Prodia menyediakan layanan pemeriksaan panel COVID-19 recovery agar para survivor COVID dapat dengan mudah memantau kesehatannya. Di sini kami ada 3 paket, paket basic, recovery medium, dan recovery complete. Nah, demikian tadi Bapak Ibu, sahabat Prodia semua untuk beberapa layanan terbaru di Laboratorium Klinik Prodia Semarang. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Ya, terima kasih Mbak Septi untuk informasi dari Laboratorium Klinik Prodia. Baik sahabat Prodia sekalian, di sini selain beberapa promo yang kita sampaikan dan kita suguhkan untuk masyarakat, tentunya kami juga memberikan keringanan biaya. Di sini voucher khusus untuk peserta yang mengikuti webinar pada hari ini. Jadi di luar dari promo-promo yang tadi sudah disebutkan,
kita ada voucher keringanan biaya 20%, yaitu untuk pemeriksaan laboratorium yang kita kerjakan sendiri, hanya pemeriksaan laboratorium ya, sahabat Prodia. Nah, di sini berlaku di cabang Prodia Semarang dan juga Jepara. Nah, voucher berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2021. Jadi nanti saya kirimkan melalui handphone Bapak Ibu sekalian melalui WhatsApp. Jadi nanti saat akan melakukan pemeriksaan, voucher ini dapat ditunjukkan kepada customer service yang ada di Laboratorium Klinik Prodia. Mohon maaf kalau untuk beberapa peserta yang mungkin dari luar Semarang ataupun Jepara, karena memang belum bisa kita layani, hanya saja untuk promo-promo yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Septi berlaku di semua cabang Prodia. Nah, di sini ada 3 pemenang door prize. Yang pertama, selamat kepada Ibu Hani Suryaningsih, lalu yang kedua Ibu Anggit Sastrawati, dan juga Bapak Yusuf L. Nah, nanti kami juga akan memberikan voucher ini dalam bentuk e-voucher. Nah, nanti dari Bapak Ibu sekalian, karena tadi saya cek ada beberapa yang mungkin belum menyertakan nomor telepon, jadi mohon untuk para pemenang menghubungi saya di nomor yang sudah tertera di slide. Nah, sekali lagi saya informasikan untuk sahabat Prodia, mohon dapat mengikuti lomba kreasi foto dan juga video yang tadi sudah saya sebutkan, di mana nanti akan kami umumkan di tanggal 17 Februari 2021. Jadi masih ada kesempatan untuk sahabat Prodia membungkus kira-kira apa sih yang mau diupload di Instagram seperti itu. Nah, baik sahabat Prodia, di sini kami masih mendukung ya istilahnya update-update pemeriksaan. Kita ingin juga memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Jika memang dari sahabat Prodia ingin mengikuti webinar selanjutnya atau mungkin boleh informasi ini di-share ke sahabat ataupun kerabat dari ataupun komunitas atau organisasi dari sahabat Prodia sekalian, bisa di-share. Di sini akan kami adakan kembali webinar mengenai check up sebagai investasi kesehatan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Februari 2021 jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat Prodia, untuk acara webinar kali ini sudah selesai, boleh kita berikan aplaus secara virtual biar lebih semangat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari sahabat Prodia sekalian. Kami tunggu untuk mengikuti acara webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Prodia, baik yang di Semarang maupun yang secara nasional. Dan kami juga ucapkan terima kasih di sini kepada Dr. Farah sebagai narasumber, Bapak Wahid sebagai moderator. Terima kasih Pak Wahid, Dr. Farah atas supportnya. Semoga acara webinar kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu, sahabat Prodia dan juga keluarga. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Boleh difoto dulu Pak Wahid. Ya, foto dulu ya Dok ya.